Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Hoironisa dengan NIM 2202143 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah historiografi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pertentangan Soekarno versus Sultan Syahrir di masa peralihan kekuasaan dari sistem presidensil ke sistem parlementer dalam tinjauan pendekatan strukturisme. Pergantian sistem pemerintahan dari presidensil di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang baru berlangsung 3 bulan menuju parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sultan Syahrir merupakan perwujudan konflik ketidakpuasan gerakan pemuda terhadap suatu perubahan. Dalam hal ini, Benedict Anderson yang menyebut peristiwa peralihan tersebut sebagai kudeta diam-diam atau silent coup, menempatkan bahwa naiknya Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri oleh karena dukungan gerakan pemuda revolusioner di ibu kota dan bukan oleh karena kekuatan partai yang telah berkembang saat itu. Interaksi keduanya berawal di Bandung, di mana kota Bandung dipilih oleh Sultan Syahrir untuk melanjutkan pendidikannya di AMS, Allegement Middelbaar School, pada tahun 1927. Dan Soekarno yang berusia 9 tahun lebih tua dari Sultan Syahrir telah mengajukan politik radikal, yaitu non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 setelah lulus dari Sekolah Teknik di Bandung. Nah, dalam usia menjelang 20 tahun, Sultan Syahrir menunjukkan sikap kritis pertamanya dalam menghadapi Soekarno yang lebih senior. Dalam salah satu pertemuan Jong Indis atau Pemuda Indonesia di Bandung pada tahun 1928, Sultan Syahrir ini mengingatkan Soekarno yang hadir sebagai pembicara untuk tidak banyak menggunakan bahasa Belanda. Terus juga jurang perbedaan ideologi antara perjuangan Soekarno dan Syahrir itu semakin melebar dengan kepulangan Syahrir ke Batavia. Dalam hal ini Syahrir menegaskan adanya perbedaan tajam tentang hakikat dan tujuan dari kedua organisasi yang telah menyebabkan terjadinya polarisasi massa, di mana Syahrir menafsirkan tentang perjuangan Soekarno dengan pemusatan pada massa merupakan bentuk rintangan terhadap pergerakan kemerdekaan lainnya. Sedangkan Soekarno sendiri yang memandang aksi massa sebagai strategi perjuangan dengan mendasarkan kerjasama kaum borjuis nasional yang belum memiliki kekuasaan merupakan awal gerakan dalam rangka menciptakan persatuan sebagai sarana strategis untuk memulihkan tatanan Indonesia yang telah hancur oleh kolonialisme Belanda. Nah, selanjutnya perbedaan strategi perjuangan keduanya terus berlangsung pada masa pemerintahan militer Jepang, di mana Soekarno bersama Muhammad Hatta gitu ya, memilih jalur kerjasama kooperasi dengan Jepang, sedangkan Syahrir melakukan gerakan di bawah tanah. Selanjutnya, pertentangan di tengah perubahan sistem kenegaraan, yaitu konflik internal power di awal Republik. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu momentum terhadap pernyataan lahirnya suatu bangsa baru setelah menimbulkan penafsiran berbeda. Perbedaan ini membawa polarisasi terhadap kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman berdasarkan konsep-konsep perjuangan masing-masing, salah satunya golongan pemuda revolusioner. Mereka mengartikan proklamasi sebagai suatu ketegasan terhadap putusnya semua ikatan-ikatan dan hubungan dengan Jepang. Sedangkan Soekarno dan Hatta menyatakan bahwa mereka memiliki kesulitan untuk menjaga status quo. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pemuda-pemuda yang bermarkas di Asrama Mahasiswa Kedokteran Jalan Perapatan 10, Jakarta, mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Kasman, Singa Dimerjo, seorang pimpinan PETA, dan Syahrir untuk membicarakan langkah-langkah setelah proklamasi. Nah, Adam Malik, wakil pemuda, menyampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengatur secara cepat tentang perebutan kekuasaan melalui aksi serentak dan menjauhkan dari pedoman kompromi dengan pihak Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta mengemukakan bahwa pemindahan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan jalan diplomasi. Meskipun tidak terdapat titik temu, Soekarno dan Hatta menyetujui pembentukan Komite Nasional sebagai badan yang bertanggung jawab di samping Presiden dan Wakil Presiden. Namun, hal tersebut tetap memerlukan pertimbangan waktu. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, para pemuda kembali mendekati Syahrir yang menyokong aksi dan tuntutan mereka dalam pertemuan tersebut.
Adanya kesamaan dorongan untuk melakukan tindakan revolusioner menyebabkan munculnya perpaduan sementara dari berbagai aliran di kalangan pemuda-pemuda dengan membentuk susunan organisasi yang disebut Pusat Komite Van Aksi. Susunan pimpinannya terdiri dari Sukarni, M. Niti Miharjo, Adam Malik, Wikana, Chairul Soleh, Pandu Wiguna, Kusnaini, Darwis, Johor Nur, Armunanto, dan Hanafi dengan Menteng 31 sebagai markasnya. Di samping itu, didirikan pula Barisan Pemuda yang dinamakan API atau Angkatan Pemuda Indonesia, BARA atau Barisan Rakyat Indonesia yang menampung massa tani dan BBI, Barisan Buruh Indonesia, sebagai himpunan bagi buruhnya, dan ketiga organisasi ini berada di bawah pimpinan Komite Van Aksi. Sebaliknya, pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta melengkapinya dengan pembentukan Kabinet Presidensil pada tanggal 4 September 1945 yang hampir seluruh menterinya berasal dari pegawai-pegawai tinggi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan militer Jepang, kecuali Amir Sarifuddin yang diangkat sebagai Menteri Penerangan. Subadio Sastrosatomo yang direkrut Syahrir untuk berjuang di bawah tanah dalam menghadapi Jepang menyebutkan bahwa keanggotaan kabinet dikuasai oleh suasana kerja sama dengan Jepang. Suasana tersebut dinilai tidak dapat menampung semangat rakyat dan pemuda yang menginginkan penentuan nasib bangsa Indonesia bebas dari kekuasaan Jepang. Selanjutnya, pengangkatan Perdana Menteri Sultan Syahrir dalam kemerosotan kepercayaan diri Presiden Soekarno. Yang pertama, kedatangan Laksamana pertama, Patterson, di Jakarta sebagai pemimpin pasukan sekutu untuk melaksanakan penyerahan Jepang dan memulangkan prajurit dan tenaga sipil Jepang didampingi oleh Charles van der Plas pada tanggal 15 September 1945. Situasi ini menyebabkan ketakutan bagi Soekarno terkait isu tentang pengadilan penjahat perang yang melibatkan pemimpin utama Indonesia. Yang kedua, selama bulan Oktober 1945, kritik terhadap kabinet presidensil di bawah Presiden Soekarno yang disebut sebagai Kabinet Buko, hampir semua menterinya adalah bekas pegawai tinggi pemerintahan militer Jepang. Yang mulai mengkristal di sekitar Syahrir dan kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan Syahrir sebagai formatur yaitu menyusun kabinet yang dibantu 15 orang anggota BPK-NIP. Pada tanggal 14 September 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri dengan susunan kabinet yang terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja sama dengan Jepang dan lebih separuhnya memperoleh pendidikan di Belanda. Di samping itu, pihak Belanda merasa puas dengan pengangkatan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang bukan kolaborator Jepang. Hal ini terlihat dari kawat yang dikirimkan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook kepada Menteri Jajahan J.H.A. Logeman di Den Haag setelah pelantikan Syahrir. Sejak keputusan BPK-NIP melakukan perubahan sistem kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer hingga terbentuknya kabinet tersebut, Syahrir sebagai ketua BPK-NIP maupun sebagai formatur kabinet selalu berhubungan dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta, karena Presiden Soekarno tidak berada di kota Jakarta. Sesudah kabinet Syahrir terbentuk, maka timbul permasalahan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Presiden Soekarno dan sekaligus serah terima dari kabinet lama kepada kabinet baru. Pada saat itu, Soekarno yang tidak berada di Jakarta tidak mengetahui usulan BPK-NIP tentang formatur kabinet. Adapun dasar persetujuan Wakil Presiden terhadap usulan tersebut bahwa pembentukan kabinet parlementer bersifat sementara guna menghadapi serangan-serangan dari Sekutu dan Belanda terhadap Soekarno yang dituduh sebagai kolaborator Jepang. Yang keempat, Syahrir bukanlah kawan baginya. Sejak masa peralihan kekuasaan itu, Soekarno mengakui bahwa Syahrir hanya sedikit mendukungnya sebagai presiden. Untuk penutup kali ini, mungkin simpulannya bahwa keputusan terhadap pergantian dari kabinet presidensil ke sistem parlementer di awal Republik merupakan peristiwa perubahan yang syarat konflik, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Pada perkembangan pemerintahan selanjutnya, keberadaan Soekarno dan Syahrir yang memiliki kekuatan dan kelemahan ke dalam maupun keluar menyebabkan semakin terakumulasinya pertentangan kedua pemimpin negara itu. Dengan demikian, pertentangan ini merupakan suatu fenomena awal yang mewarnai setiap pergantian kepemimpinan dalam lingkup kerangka struktur pemerintahan Republik Indonesia yang terjadi selama ini.